Nama Rahmat Arjuna Reski kembali mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Winger muda Bali United ini menjadi salah satu dari 30 pemain yang dipanggil pelatih Gerard Vandenberg ke pemusatan latihan timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23 2025. Namun bagi Rahmat, panggilan ini bukan sekedar kehormatan, melainkan tantangan baru yang harus dihadapi dengan kerja keras. Ia mengaku belum mengenal secara mendalam karakter dan metode pelatih asal Belanda tersebut. Ini menjadi tantangan pribadi saya untuk bisa beradaptasi dengan skema Coach Gerard, ujarnya. Pemain kelahiran Bulukamba 30 April 2004 itu menegaskan ambisinya untuk menembus skuad final. Dari 30 nama yang dipanggil, hanya 23 pemain yang akan dibawa ke Piala AFF U23 pada 15-29 Juli 2025. Garuda Muda tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Target saya jelas, menembus skuad utama dan memberi kontribusi nyata, tegasnya. Rahmat Arjuna mengawali karir sepak bolanya di Bataura FC, klub lokal di kampung halamannya di Sulawesi Selatan. Makanya tercium oleh tim pencari bakat Bali United yang kemudian merekrutnya pada tahun 2021 untuk bergabung ke akademi mereka. Debutnya di kompetisi Elite Pro Academy Liga U18 langsung mencolok. Ia menjadi top skor dengan 9 gol, membawa Bali United U19 menjadi juara, dan menyabet gelar pemain terbaik turnamen. Performa itu membuka jalan menuju tim senior Bali United. Ia menjalani debut Liga 1 pada 18 Februari 2023 melawan Persebaya Surabaya. Sejak itu Arjuna mulai mendapat tempat dalam skuad utama Serdadu Tridatu. Selama hampir 2 musim bersama Bali United, Rahmat Arjuna telah mencatatkan 47 pertandingan di Liga 1, 6 gol, 4 assist. Salah satu momen terbaiknya adalah saat mencetak gol salto spektakuler di Liga 1 musim 2024-2025 yang viral di media sosial. Ia juga sempat menjebol gawang Persija Jakarta mengalahkan penjaga gawang Andri Tani Ardiansyah. Namun, Rahmat tetap rendah hati. Mencetak 6 gol bukan jaminan. Saya masih harus memperbaiki finishing dan konsistensi, katanya. Dengan nama lengkap Rahmat Arjuna Reski, lahir di Bulukamba, Sulawesi Selatan, 30 April 2024, memiliki tinggi 171 cm dengan posisi winger. Nomor punggungnya 47 dan klub ada di Bali United. Dengan karir junior, Bataura FC Bali United U18 dan karir seniornya ada di Bali United 2022 sampai dengan sekarang. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, memberikan sinyal kuat bahwa tim nasional Indonesia bakal kedatangan pemain naturalisasi baru. Kabarnya, timnas Indonesia akan segera kedatangan beberapa pemain keturunan yang bakal memperkuat skuad Garuda, khususnya di posisi gelandang dan menyerang. Hal ini disampaikan langsung oleh Erick saat juga meninjau sesi latihan timnas Indonesia di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini. Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menanggapi absennya 5 pemain saat melawan Cina di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Beruntung di beberapa lini sudah cukup dengan komposisi pemain yang ada saat itu, menunjukkan bahwa kebijakan naturalisasi pemain keturunan sudah tepat dan berjalan sesuai kebutuhan. Erick Thohir menegaskan bahwa kekuatan tim saat ini sudah sangat solid dengan komposisi 2x11 pemain yang siap bertanding. Meski demikian, Erick mengakui bahwa masih ada kebutuhan untuk menambah pemain keturunan guna menyempurnakan keseimbangan skuad, terutama di lini tengah dan lini depan. Pernyataan ini sekaligus menjadi tanda bahwa PSSI serius dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif dan siap bersaing di level internasional. Erick Thohir menilai posisi penjaga gawang sudah sangat kuat dengan kehadiran Emil Audero dan Hernando Ari, ditambah Nadio dan Reza Arya membuat kedalaman skuad di sektor ini cukup memadai. Kami percaya sekarang timnas Indonesia sudah punya kekuatan 2x11 pemain yang selalu saya bilang. Itu ada dari katakan Erick Thohir kepada awak media. Ia menambahkan bahwa posisi bek kanan, bek kiri, dan bek tengah juga sudah aman dan tidak perlu penambahan untuk yang lebih signifikan. Namun Erick menegaskan bahwa lini tengah dengan depan masih membutuhkan tambahan pemain keturunan untuk memberikan variasi dan daya gedor yang lebih tajam. Menurut Erick, lini tengah timnas Indonesia sudah cukup oke, tetapi masih kurang 1 atau 2 pemain lagi yang bisa memberikan kontribusi besar dalam mengatur tempo permainan dan menciptakan peluang. Begitu pula di lini depan, Erick menilai bahwa penambahan pemain keturunan sangat penting untuk menambah daya serang dan memperkuat opsi gol tim. Dari sana saya merasa keseimbangnya sudah sangat bagus, tutup Erick dengan penuh optimis. Pernyataan ini menjadi angin segar bagi para penggemar sepak bola Indonesia yang menantikan regenerasi dan peningkatan kualitas skuad timnas. Rencana mendatangkan pemain keturunan ini juga menunjukkan bahwa PSSI semakin terbuka dan progresif dalam mencari talenta terbaik.
Tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari diaspora Indonesia yang bermain di luar negeri. Pemain keturunan seringkali memiliki pengalaman dan kualitas teknik yang mumpuni, sehingga dapat menjadi aset penting bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi besar seperti Piala Dunia U17 dan turnamen internasional lain. Erick Thohir pun menegaskan bahwa proses seleksi dan pemanggilan pemain akan dilakukan secara profesional dan transparan, tanpa ada intervensi atau titipan. Dengan tambahan pemain keturunan di lini tengah dan depan, timnas Indonesia diharapkan mampu tampil lebih agresif dan dinamis, serta memiliki kedalaman skuad yang memadai untuk menghadapi jadwal padat dan tindakan kompetisi yang internasionalnya lebih tinggi. Erick Thohir optimis tentu bahwa kombinasi yang tentunya antar pemain lokal keturunan menciptakan sinergi kuat, memperkuat mental juara, serta meningkatkan daya saing. Dan juga ini adalah langkah strategis yang sangat dinanti oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Keseriusan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dalam membangun timnas yang tangguh dan profesional semakin jelas dan tentunya terencana. Para penggemar tentu berharap pemain keturunan yang akan didatangkan benar-benar mampu memberikan kontribusi maksimal, membawa merah putih meraih prestasi gemilang di pentas dunia. Semangat baru ini menjadi harapan besar untuk masa depan sepak bola Indonesia. Selamat datang para pemain keturunan, semoga membawa kejayaan bagi para dan juga tentunya timnas Indonesia. Defender timnas Indonesia Miss Hilgers dilaporkan diincar banyak klub setelah muncul adanya kabar bahwa ia akan cabut dari FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025 ini. Laporan itu berasal dari media asal Belanda yang menjadi pertanyaan kemana bek berusia 24 tahun itu bakal melangkah. Miss Hilgers telah mengindikasikan bahwa ia ingin meninggalkan FC Twente. Bek tengah berusia 24 tahun itu yakin bahwa setelah 14 tahun di klub ia siap untuk langkah baru, tulis media itu. Namun kemana? Apakah langkah yang baik bagi Hilgers? Dan di mana batas maksimalnya pada akhirnya? Lanjut media tersebut. Twente menjelaskan pemain berusia 24 tahun ini sebetulnya belum mencapai level optimal untuk bergabung bersama tim elit, sebab dia masih belum jadi pemain yang tergantikan di FC Twente. Itu juga ada hubungannya dengan fakta bahwa atmosfer tidak pernah benar-benar mampu mengembalikan langkah ekstra itu. Hilgers belum berkembang menjadi pemain yang tak terhentikan bagi FC Twente dalam beberapa tahun terakhir, tulis media tersebut. Meskipun demikian, potensi kolektor 4 caps bersama timnas Indonesia ini tetap besar. Twente mengakui apabila kualitas yang dimiliki oleh Hilgers sekarang ini bisa menggoda banyak klub di Eropa. Namun demikian, Miss Hilgers akan tetap menjadi pemain yang menarik bagi banyak klub karena Hilgers adalah dan tetap menjadi back yang hebat. Tambahnya lagi, setidaknya ada beberapa pertimbangan yang harus diambil Hilgers jika ingin mencari pelabuhan baru. Jika berkarir di Inggris, tentu resikonya lebih tinggi. Opsi lainnya ialah berkarir di Portugal, Turki, atau tetap menetap di Belanda. Hilgers ingin melangkah, tetap pertanyaannya adalah kompetisi yang apa yang tepat untuknya. Apakah ia dapat mengatasi kekerasan di Liga Premier atau haruskah ia mengambil langkah menengah terlebih dahulu? Apakah Serie A lebih cocok untuknya? Apakah negara seperti Portugal atau Turki lebih cocok untuknya? Atau haruskah Hilgers mengembang langkahnya di Belanda? Lanjut media itu. Belakangan ini, Twente memastikan akan melepas bek timnas Indonesia, Miss Hilgers, pada bursa transfer musim panas 2025. Klub era divisi itu mengklaim sang pemain ingin mencari tantangan baru. Kontrak Hilgers bersama FC Twente bakal habis pada akhir musim depan. Itu berarti bahwa tim berjuluk The Tukers itu bisa kehilangannya secara cuma-cuma pada pertengahan 2026.